Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat sobat ambyar dimanapun berada, bulan Ramadan adalah hadiah istimewa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya, umat Islam. Di bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan, rahmat, dan juga keberkahan. Oleh karenanya, bulan ini menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabun nar, wa sufidati syayatin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan mengenai maksud dari pintu-pintu surga dibuka adalah bahwa bulan Ramadan ini ampunan Allah begitu luas, sehingga kita sebagai umat muslim diminta untuk meningkatkan ibadah kita. Masukilah oleh kita pintu-pintu amal solih, perbanyak taubat, perbanyak amal ibadah, bersedekah, berbuat baiklah kepada sesama kalian, sehingga pintu-pintu surga dibuka untuk kita. Adapun makna dari pintu-pintu neraka ditutup adalah bahwa di mana bulan ini ketika umat muslim banyak yang meningkatkan ibadahnya, maka semakin sedikit pula lah yang berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga seolah-olah pintu neraka itu tertutup. Hadis ini juga menjadi ajakan bagi kita semua, bagaimana agar di bulan puasa ini kita tutup pintu-pintu maksiat dalam diri kita. Kita tutup pintu-pintu dosa dalam diri kita. Perbanyak berbuat baik sehingga di Ramadan ini pintu neraka ditutup untuk kita. Kemudian kalimat setan-setan dibelenggu. Menurut Imam Ibnu Hajar adalah bahwa pengaruh setan di bulan Ramadan ini berkurang. Akan tetapi, sobat ambyar, perlu kita ingat, ulama juga mengingatkan kita bahwa meski pengaruh setan itu berkurang di bulan Ramadan ini, manusia tetap mempunyai hawa nafsu. Manusia juga tetap punya kebiasaan-kebiasaan buruk dalam dirinya yang mungkin dia sudah lakukan sebelum-sebelumnya, sehingga di bulan Ramadan ini kemungkinan bisa saja dilakukan kembali. Oleh karenanya hadis ini menjadi pengingat bagi kita agar kita membelenggu sifat-sifat setan dalam diri kita. Bagaimana kita menahan diri kita untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, melainkan perbanyaklah ibadah kebaikan kepada orang lain. Sobat ambyar rahimakumullah, puasa tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan diri dari rasa lapar dan haus, tapi puasa juga mengajarkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, menjadi muslim yang menyejukkan. Bagaimana kita menjadikan puasa ini melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Puasa adalah perisai. Dan apabila di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata
kotor, dan janganlah kalian bertengkar. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa puasa itu menjadi perisai bagi diri kita, supaya kita menjaga emosi kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, dan juga perbuatan kita. Jangan sampai melakukan perbuatan sia-sia, jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Akan tetapi Sobat Ambyar, kita sadar betul di era media sosial saat ini masih sering kita temukan konten-konten yang mungkin memicu banyak komentar-komentar negatif. Masih banyak kita temukan komentar-komentar yang menyakiti, berita-berita fitnah yang disebarluaskan. Tanpa kita sadari, jari-jari kita begitu ringan mengetikkan sesuatu, padahal nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, marilah jadikan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, sebagai sarana bagaimana kita mendapatkan pahala. Sebarkan berita positif, sebarkan kabar-kabar gembira, sebarkan nasihat dan doa-doa, sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan di ruang digital menjadi ibadah bagi kita. Sobat Ambyar rahimakumullah, terkadang kita menganggap puasa adalah ibadah personal, di mana kita menahan makan, minum, hawa nafsu dari pagi sampai terbit matahari waktu maghrib. Kita lupa bahwa ibadah puasa bukan hanya soal hubungan vertikal kita kepada Tuhan, tapi juga ibadah kita secara horizontal, hubungan kita kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa puasa tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kesadaran hati di mana kita selalu senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah hidup kita. Dan takwa tidak hanya terbatas di atas sajadah, tapi juga harus mampu kita implementasikan di ruang lingkup sosial. Saat kita berpuasa, sudahkah dengan puasa kita memberi rasa aman kepada orang lain? Sudahkah orang lain merasakan kehadiran kita itu bermanfaat? Sudahkah orang lain merasakan kehadiran kita itu menyenangkan? Atau justru sebaliknya? Oleh karenanya, apabila puasa tidak hanya membatasi diri kita untuk ibadah personal, tapi mampu menjangkau lebih luas lagi, menyebarkan kebermanfaatan untuk orang lain, memberikan dampak positif untuk orang lain, sesungguhnya puasa kita telah sampai pada hakikat takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah oleh kalian penduduk yang berada di bumi, maka kelak kalian akan disayangi oleh penduduk yang berada di langit. Sobat The Ambyar, marilah di momen Ramadan kali ini kita merenung bersama. Sudahkah kehadiran kita menenangkan bagi orang lain? Sudahkah kehadiran kita membahagiakan bagi keluarga kita? Sudahkah lisan kita menyejukkan bagi tetangga kita? Dan sudahkah hadirnya kita memberikan rasa aman bagi lingkungan kita? Mudah-mudahan di Ramadan kali ini menjadi momen kita bersama untuk menjadi seorang muslim yang ramah, bukan pemarah.
yang pemaaf, bukan pendendam, yang peduli, bukan egois, yang lemah lembut, bukan yang berkata kasar. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa menjadi muslim yang kehadirannya memberikan dampak, manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, menjadi muslim yang kehadirannya menyejukkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.